Saya membayangkan sekarang yang terjadi ini sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan, yaitu Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Sekarang udah Merdeka Utara semua, simbol Merdeka Selatan itu Wapres. Apa yang terjadi? Saya membaca bahwa komando tiga jalur itu adalah jalur oligarki, jalur dinasti, dan jalur jurumaki. Itu komandonya ada di Merdeka Selatan. Profesional politik komandonya ada di Merdeka Utara, di tangan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo kalah dari tiga jalur ini kan tadi? Kalau Pak Prabowo tetap konsisten dengan dirinya, maka tiga jalur ini tidak ada. Semakin merajalela mereka, tidak ada yang bisa halangi. Nah, sekarang kita titipkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami berada di belakang Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini agar ekonomi kembali kepada rakyat, agar kedaulatan kembali kepada rakyat, agar kita persatuan tetap terjaga, agar bangsa ini selamat dari rongrongan tiga jalur yang menghadapi Bapak, yaitu jalur oligarki, jalur dinasti Jokowi, dan jalur jurumaki. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan publik. Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai presiden, menurut Said Didu, sedang menghadapi tekanan besar dari pihak-pihak berbahaya di balik layar. Said meyakini ada pihak tertentu yang berusaha menggagalkan niat baik Prabowo untuk membangun dan menjaga kesejahteraan bangsa. Said Didu mengatakan bahwa rakyat Indonesia kini sedang dihadapkan dengan pertempuran hebat yang memperebutkan kekuasaan. Pihaknya bahkan secara gamblang mengungkapkan bahwa ada yang masih belum puas dengan kekuasaannya selama 10 tahun, sehingga dirinya terus mengeluarkan trik-trik baru, termasuk adanya fufu-fafa di tengah pemerintahan Prabowo. Inilah analisa kritis dan tajam dari Muhammad Said Didu dalam membaca pemerintahan Prabowo yang menurutnya rakyat harus bersatu membantu Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Refli, Bapak penyelamat bangsa saat ini, karena beliau konsisten untuk mengumpulkan kita semua. Judulnya ada apa dengan Prabowo? Pertanyaan saya, apakah Prabowo masih ada? Kenapa pertanyaan itu muncul bagi saya? Saya membaca dan menghayati Pak Prabowo dari 3-4 bukunya yang saya baca mulai 2012. Ada 4 yang saya tangkap dari beliau. Satu, bahwa dia risau sekali terhadap bangsanya setelah terjadi 98 tadi, bahwa terjadi paradoks bangsanya kaya tapi rakyatnya miskin. Terus yang kedua, pulang dari Yordania menyatakan tekad bahwa untuk merubah bangsanya tidak ada jalan lain kecuali masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan. Dan dia berjuang secara konsisten lebih 20 tahun, mulai dari Wapres, 2 kali calon presiden, baru menang menjadi presiden 2024. Apa yang mau dia perjuangkan? Saya lihat hanya 2 sebenarnya. Satu, bahwa ekonomi harus dinikmati oleh rakyat. Yang kedua, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu yang dia memperjuangkan. Jadi sederhana sekali yang dia memperjuangkan. Pertanyaannya, apakah saat ini Prabowo masih di garis perjuangan tersebut? Itulah kenapa saya tadi bertanya, apakah Prabowo masih ada? Itu pertanyaan saya. Karena tadi konfigurasi kabinet kayaknya agak jauh dari yang kita bayangkan. Nah, yang saya bayangkan sekarang adalah, siapa tahu sebenarnya saat ini baru terjadi perebutan kekuasaan, bukan kemarin. Nah, karena begini, kabinet yang disusun Prabowo saya katakan kan 5 jalur. Jalur pertama politisi, jalur kedua profesional,
jalur ketiga adalah oligarki, jalur keempat adalah dinasti, jalur kelima adalah juru maki. Ini 5 jalur yang masuk ke kabinetnya Prabowo yang sekarang. Nah, jadi saya membayangkan sekarang yang terjadi sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan, yaitu Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Sekarang udah Merdeka Utara semua, simbol Merdeka Selatan tuh Wapres. Apa yang terjadi? Saya membaca bahwa komando 3 jalur itu adalah jalur oligarki, jalur dinasti, dan jalur juru maki. Itu komandonya ada di Merdeka Selatan. Profesional politik komandonya ada di Merdeka Utara, di tangan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo kalah dari 3 jalur ini kan? Kalau Pak Prabowo tetap konsisten dengan dirinya, maka 3 jalur ini tidak ada. Nah, Said meyakini ada pihak tertentu yang berusaha menggagalkan niat baik Prabowo untuk membangun dan menjaga kesejahteraan bangsa. Untuk itulah Said Didu meminta rakyat untuk bersatu melindungi Presiden Prabowo dari tekanan dan ancaman. Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini, menurut Said Didu sedang terjadi perebutan kekuasaan dan pada Pilpres lalu itu baru langkah awal sebagai perebutan formalitas saja. Otak di balik ini semua bermula dari perintah di Solo. Jadi, saya menyatakan kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang dikomandoi oleh oligarki dengan dinasti dan juru maki. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo tidak berani melawan 3 ini? Oke? Seakan-akan tidak berani, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi saya berharap kita semua yang cinta negeri ini, kita bantu Prabowo yang sedang bergulat dengan perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Jadi pemilu kemarin, Pilpres kemarin, baru saya sadari ini sebenarnya adalah perebutan formalitas kekuasaan. Perebutan kekuasaan baru sedang terjadi sejak perintah Solo 13 Oktober 2024. Itulah menurut saya titik awal perebutan kekuasaan nyata. Karena saya yakin di Solo itulah terjadi 3 jalur ini menekan Prabowo yang ingin menyelamatkan bangsanya. Jadi saya katakan, di negeri kita hari ini yang terjadi adalah berkumpul orang-orang yang ingin menyelamatkan bangsanya, ingin agar rakyatnya menikmati ekonomi, ingin agar kedaulatan di tangan rakyat, berhadapan dengan penikmat kekuasaan yang dilahirkan dan yang dipelihara oleh Jokowi selama 10 tahun. Said Didu juga berpandangan bahwa di negeri kita akhir-akhir ini yang terjadi adalah berkumpul orang-orang yang ingin menyelamatkan bangsanya, ingin agar rakyatnya menikmati ekonomi, agar kedaulatan di tangan rakyat, berhadapan dengan penikmat kekuasaan yang dilahirkan dan dipelihara selama 10 tahun. Bahkan secara gamblang mengungkapkan bahwa ada yang masih belum puas dengan kekuasaannya selama 10 tahun, sehingga dirinya terus mengeluarkan trik-trik baru, termasuk adanya fufu-fafa di tengah pemerintahan Prabowo. Dan mereka tidak mau kehilangan kekuasaan dan kenikmatan itu. Sehingga dipasanglah boneka fufu-fafa untuk kelangsungan kenikmatan mereka. Jadi, mari tanamkan dalam diri kita semua bahwa sedang terjadi perebutan kekuasaan yang nyata antara para perampok-perampok negara dengan rakyat yang harus menikmati negara ini. Itu yang harus kita bayangkan. Dan kita harus bayangkan yang terjadi adalah komando daripada pihak-pihak penikmat oligarki ini, itu yang saya sering katakan di pantai utara Jakarta yang mengkomandoi Solo dan Merdeka Selatan.
Jadi kita bersatu bersama berada di Merdeka Utara untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap Cilangkap, Trunojoyo, Senayan juga bersatu dengan Merdeka Utara. Kalau enggak, negara ini bisa bubar. Saya katakan hampir seluruh 10 tahun terakhir, hampir seluruh sumber daya ekonomi sedang dinikmati oleh mereka. Dan sangat wajar kalau mereka tidak mau kehilangan itu. Sangat wajar. Dan semakin merajalela mereka, tidak ada yang bisa halangi. Nah sekarang kita titipkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami berada di belakang Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini agar ekonomi kembali kepada rakyat, agar kedaulatan kembali kepada rakyat, agar kita persatuan tetap terjaga, agar bangsa ini selamat dari rongrongan 3 jalur yang menghadapi Bapak, yaitu jalur oligarki, jalur dinasti Jokowi, dan jalur juru mati. Bayangkan Pak Hendradi tadi sekarang jadi menteri itu tidak perlu sekolah, tidak perlu partai politik banyak. Pokoknya kuat memaki-maki lawan bisa jadi menteri. Itu. Nah, jadi itulah posisi kita. Jadi saya ulangi tadi, apakah masih ada Prabowo? Prabowo harus ada dengan dirinya untuk menyelamatkan bangsanya, dan kami akan bersama menghadapi perongrong bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah analisa tajam dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkap bahwa kini Presiden Prabowo Subianto sedang tidak baik-baik saja. Said menyebut Prabowo yang tengah bersikeras memperjuangkan dan menyelamatkan bangsanya itu tengah banyak ditekan oleh oknum berbahaya. Said Didu yakin bahwa yang di Solo ini menekan Prabowo yang ingin menyelamatkan bangsanya. Said Didu juga mengatakan bahwa rakyat Indonesia kini sedang dihadapkan dengan pertempuran hebat yang memperebutkan kekuasaan. Jadi yang terjadi ini adalah perebutan kekuasaan yang nyata antara para perampok-perampok negara dengan rakyat yang harus menikmati negara ini. Ujarnya, "Baik-baik terus negeriku, bangkit selalu bangsaku."